Halo guys, selamat datang di channel Kevin Mick. Kembali lagi sama gua Kevin di sini. Selamat tahun baru 2024 guys. Biar tahun ini menjadi tahun yang jauh lebih baik lagi dari tahun kemarin. Kali ini hadir SH Figuarts Iron Man Mark 85 versi 5 years later. Jadi buat kalian yang mungkin terskip untuk membeli rilisan sebelumnya, bisa takis versi terbaru ini. Langsung aja kita bahas dari packagingnya dulu. Bandai Namco, SH Figuarts, kemudian ada window yang memperlihatkan figure dan aksesorisnya, Marvel Studios, The Infinity Saga, Iron Man Mark 85, 5 years later 2023 edition, logo Tamashii Nations, dan juga Bandai Spirits. Kiri seperti ini, kanan foto figure, atas, bawah, kemudian sisi belakang, contoh pose apa saja yang kita bisa aplikasikan pada figure ini. Dan ini dia yang kita dapatkan di sini. Kita bahas dari aksesorisnya dulu, 5 pasang tangan, 4 pasang tangan normal, dan 1 pasang Infinity Gauntlet. Untuk tangan normal, seperti ini, 1 pasang terbuka dengan jari rapat, 1 pasang terbuka dengan relax, 1 pasang terbuka lebar, dan satu lagi, 1 pasang terbuka lebar dengan peg untuk menancapkan efeknya. Secara sculpt sudah bagus, super detail terutama pada garis jari-jarinya. Dan penjobnya pun cukup rapi. Infinity Gauntlet, 1. Kita mendapatkan versi saat Tony mengambil Infinity Stones, telapak tangan terbuka dengan efek listrik di sini berwarna biru. Satu lagi, saat Tony akan menjentikan jarinya. Kita zoom ke bagian punggung tangan, jelas terlihat batu-batunya dengan warna masing-masing melekat di sini. Super duper detail, biarpun ukurannya kecil. Efek petirnya buat gua cukup oke, cuma menurut kalian bagusan solid bergradasi atau translucent? Coba komen di bawah ya. Untuk sisi telapaknya seperti ini. Sedangkan untuk yang menjentikan, sama persis hanya berbeda pose jari saja dan tidak ada efek listriknya. Untuk sisi telapaknya seperti ini. Overall, gua suka sih dengan detail-detailnya. 11 buah efek repulsor, kurang lebih secara shape dan detailnya sama, hanya berbeda size. Untuk warna sendiri, pada bagian pangkal berwarna kuning dengan sentuhan putih, kemudian translucent orange di bagian ujungnya. Nantinya akan dipasang di tangan maupun di back repulsornya. 1 buah part penutup bagian punggung jika back repulsornya tidak digunakan. Berbentuk seperti ini dengan warna emas. Jadi ini adalah peg untuk menancapkan ke bagian lubangnya. Clawbuster, senjata khas dari Iron Man Mark 85. Secara bentuk seperti capit kepiting, detail tampak samping seperti ini, kedua sisi sama, berwarna merah, metalik, emas, silver, dan juga biru. Nice banget. Terdapat gerigi di bagian mulut blasternya dengan warna silver, bagian core blasternya di warna biru metalik, sisi atas seperti ini, bawah, dan ini merupakan bagian lengan depan dari Iron Man secara keseluruhan. Jadi cara pemasangnya, part ini akan menggantikan seluruh lengan bawah dari Iron Man. 1 helmet Iron Man beserta lehernya. Secara bentuk dan warna sudah cukup mirip aslinya ya. Part mata menggunakan warna biru muda dengan semi-gloss finish memberikan efek seperti menyala. Ya, cukup oke sih untuk menggambarkan efek tersebut. Tampak samping seperti ini, ciri khas part lining berwarna silver seperti layaknya uban. Dan untuk tampak belakangnya kurang lebih seperti ini. Dan ini dia Iron Man dengan head sculpt Tony Stark alias RDJ yang berpasang. Kita bahas dari head sculptnya dulu. Secara head sculpt, ini menggunakan mold yang sama, persis dengan versi tahun 2020 lalu. Which is a big mistake bagi SH Figuarts. Lihat sekilas, maksud gua bener-bener selewat banget. Agak mirip sih sama RTJ. But ya mau gimana pun, makin lama dilihat makin jelas ketidakmiripannya. Meski secara sculpt sudah tegas, detail serta penjobnya rapi. Sayangnya tetap nggak mirip. Berikut head sculpt RTJ versi Mafex. Jauh lebih mirip ya. Dan pada rambut diberikan warna bronze untuk memberikan efek dimensi rambut. Tampak sisi seperti ini, dan sisi satunya seperti ini. Tapi kalau dilihat lagi, sebenarnya mungkin sculptnya tidak bermasalah, tapi pada penjobnya. Masuk ke bagian badan, secara proporsi bagus, terlihat besar otot armornya, nicely done. Detail dari torsonya juga nice, transisi antar part untuk segi artikulasi juga masih terbilang enak dilihat, garis-garisnya tegas, dan penjob antar part cukup rapi. Tampak belakang seperti ini, detail dari back repulsornya nggak kalah cakep. Part tengahnya berbentuk bulat dengan penjok biru muda metalik, garis-garis pada part silvernya cakep abis ya. Dan jika dilepas, part punggungnya begini. Kombinasi warnanya masih sama. Part bahunya cukup bulky, detail lengannya kurang lebih seperti ini. Tangannya terpasang sedang mengepal. Detail paha bagian depan, bagian samping, dan belakang.
betis bagian depan, samping, dan juga belakang. Part punggung kakinya, serta detail telapak kakinya. Jujur join bagian kaki sedikit aneh, tapi ya oke lah. Overall, secara armor sudah oke banget, permasalahannya cuma ada pada head sculpt-nya. Masuk ke sesi artikulasi, kepala bisa 360 derajat, ada artikulasi pada leher, menunduk segini, menengadah segini, sender kanan, sender kiri, tangan 360 derajat, bisa naik turun di bagian bahu, butterfly joint, swivel pada bicep, siku ditekuk sejauh ini karena double joint, ball joint pada bagian telapak tangan, swivel pada torso atas, swivel pada pinggul, crunch bisa sejauh ini, tapi bagian belakangnya jadi terlihat. Gapnya lumayan jauh ya. Ke belakang sejauh ini, jadi ada gap di bagian sini. Miring kanan, miring kiri. Drop down pada bagian kaki, jadi bisa ke depan lumayan sejauh ini. Ke belakang not so much. Ada sedikit artikulasi di bagian pangkal pahanya. Kaki bisa tekuk sejauh ini. Telapak kaki ke depan sejauh ini. Ke belakang segini. Range-nya cukup jauh ya. Ada tilt di bagian sini, tapi agak keras. Bagian ujung kaki bisa ditekuk sejauh ini, dan split. Ya, segini doang ya. Untuk back repulsornya sendiri, bagian ini bisa dilepas. Hati-hati ya, jangan sampai hilang. Untuk kita bisa menancapkan efek-efeknya ke sini. Dan kalau diperhatikan, pada bagian pangkalnya terdapat ball joint, jadi ini bisa bergerak. Tapak depan dari Iron Man seperti ini, kanan, kiri, belakang, atas, dan bawah. Tinggi dari figure ini di sekitar 15 cm. Dan saatnya berpose ria. Bisa seperti ini. Atau seperti ini. Dan tentunya seperti ini. Masuk ke sesi penilaian. Detail secara armor sudah oke. Kembali gue menyayangkan head sculpt-nya aja yang kurang mirip, tapi masih dipaksa menggunakan mold yang sama, jadi gue kasih 4. Paint job cukup rapi dan akurat, jadi gue kasih skor 5. Aksesoris lumayan banyak, masih bisa diberi nilai 5. Artikulasi, as always, ACH Figures layak mendapatkan skor 5. Price, gue beli di ready stock harga 1,3 juta. Cukup tinggi mengingat ini reissue, jadi gue kasih skor 4,5. Total skornya adalah 4,7. Jadi perbedaan figur ini dengan versi sebelumnya ada pada paint jobnya yang lebih akurat dan secara warna jauh lebih cerah dan metalik. Ya sayangnya untuk head sculpt padahal Bandai punya kesempatan untuk memperbaiki dengan mold baru yang mestinya bisa jauh lebih akurat. Atau bisa jadi kadang moldnya sudah mirip tapi paint jobnya yang kurang mumpuni. But yeah, it is what it is. Kalian bisa jadikan harga yang gue dapat sebagai benchmark. Oke, sekian dulu video unboxing gue kali ini. Semoga memberikan info yang jelas dan tentunya menghibur. Boleh bantu dengan like, comment, share, ataupun subscribe supaya kalian update terus dengan isi channel ini. Thank you for watching. See you on the next video. God bless you all. Bye!